Itu ikhlas kiri nenek ikhlas. Tentu begitu belum tentu. Ya. Karena apa? Ikhlas itu antara dia sama tidak ada orang tahu. Makanya apa? Sifatnya rahasia. Kalau sudah diberikan sir oleh Allah, orang tersebut ikhlas, tapi ada cirinya. Apa cirinya? Yang pertama, melupakan semua yang sudah diberikan. Didialing-eling apa maning di umur. Wah, si Rama, kita masjid tinggal agak boleh. Sudah nyumbang, atau nyumbang 1 juta ke gaya. Kita menyumbang 1 juta. Apa yang malah apa 1 juta? Ya, kira-kira ikhlas apa nih? Artinya apa? Kalau sudah dilupakan sudah. Ikhlas itu melupakan. Maksudnya melupakan berarti. Karena apa? Kalau sudah ngasih Bismillahirrahmanirrahim belum wis. Belum usah dieling-eling. Cukup ngeling-eling akan eling hati kalau nih pikiran baik. Supaya apa? Jadi dorongan. Boleh kan mau esok ngaji tentang ini sudah sampai kuliah subuh itu sudah sampai sebentar lagi bab takwa. Ini baru mulai bagaimana? Ya. Ada di sana tuh bos SD. Unggal jadi pasukannya ada sing dagang baru di setoran. Itu gampang. Pak, kalau mau sodako tiap hari jangan nunggu banyak. Anak wong sodako nunggu akeh. Kuman nunggu sodako. Padahal sih sesuatu yang didapat hari itu berarti hari itu juga ada hak orang lain dengan dari apa yang kita dapat. Ya kan? Cara itu ben tidak misalnya taruhlah caranya 2,5%. Dina pun ada tidak. Misalnya anak 10 pasukannya, unggal 10 store 100. Berarti kira. Unggal sing store 100 berarti anak 1 juta. Iya, 1 juta. 1 kali 10 1 juta. Nah, 2,5% kira. 25.000 ya. Nah, ngaji Carono, duit 1 juta. Isun jaluk selawewu. Enteng nih upay. Sekian ditumpuk nggak Sarono. Ya, sampai dengan 100 juta. 2,5% itu dah. 2,5 juta ngaji. Duit 1 juta. Isun jaluk mana 1,5 juta. Mikir beli. Enteng nih kalau mau sih selawewu. Pada baik padahal siro persen setengah. Priben namun semiliar berarti selawe juta. Selawe juta. Kasan semiliar. Padahal 2,5. Ini kasan belum. Selawe juta. Nah, motor cicak. Ya, dan lain sebagainya. Ini contoh kecil. Makanya ikhlas itu menjadi satu rahasia Allah, bukan rahasia. Semoga kita diberikan nikmat oleh Allah yang bisa mendapatkan sirnya ikhlas. Awas dulu bab rezeki baik. Ada kebaikan hatta hingga. Kalau hatta itu mujmal, jadi seluruh. Jadi akal tu asamaka hatta roksaha. Isun mangan apa iwak hatta roksaha sampai ndas-ndasnya gede. Ini peragak kabeh. Ini baru balung-balung gua. Ya. Hatta tunfiku sehingga kalian menginfakkan bima tuhibun apa yang disukai. Saking angelnya ikhlas, mungkin mencapai 1 derajat bir, bukan ikhlas. Albir itu artinya kebaikan. Kita ini belum disebut orang baik kalau belum bisa menginfakkan apa yang dicintai, apa yang kita sayangi. Contoh, temen bisa ning apa, ning sing arane tambah iwak.
Tapi sekali-kali sedekah kan alasan penting bab apa? Sing seneng kok apa? Kita mau seneng dalam memangan bareng. Ya, diundang yatim mangan bareng. Jadi barang yang disukai kalau belum bisa, ini baru disebut bir. Birrun jamaknya abror. Karena musola artinya al-abror. Supaya doa saya supaya di dalamnya terisi kebaikan-kebaikan, bukan keburukan. Ya. Jadi kalau belum bisa menginfakkan sesuatu yang kita senangi, kita belum bisa disebut satu berbuat baik. Seneng nolongin wong, sing kita senengi apa? Makanya susah mencapai tahapan bir saja susah, apalagi mencapai tahapan mukhlisin. Makanya apa di Quran di ayat lain, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Apa manik ikhlas sing ya. Di ayat lain, kul in tufu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Kul katakanlah wahai Muhammad, in tufu lamun ngumpetaken sapa sira kabeh ma fi sudurikum apa yang ada di dalam dada kalian au tubduhu atau menampakkannya ya'lamullah. Allah bakal tahu. Karena Allah Maha. Jadi jangan ada rahasia. Bagian kita di depan pura-pura senang tapi di belakang akhirnya kemudian membenci, ya Allah. Nah, jangan ada dusta di antara kita. Wajib sampai. Nah, hadis yang pertama tentang ikhlas wa ihdorin niyah fi jamil a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Yang pertama, wan amirul mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Royah bin Abdullah bin Qardi bin Zirah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy wa Adiyah radhiyallahu anhu qala. Ini riwayat yang lengkap, rawinya yang lengkap tadi. Ya. Amir Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rizah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy bin Adi radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Kanjeng Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus dengan niat. Diniati. Saya sering mengatakan kepada ikhwan muhibbin, kalau wadifah malam Kamis, malam Jumat sore, wadifah malam, kita niatkan ketika membaca sholawat, di samping membaca wadifah, di samping baca lazimah, diniatkan juga niat membaca sholawat 1000 kali. Karena jaminannya kalau orang yang baca 1000 kali, maka tidak akan terkena api neraka. Diniati. Namun sedina sewengi kan berarti ikhwan tijani berarti 250, 100 dikul sobat, 100 dikul masa, 5 di wadifah. Berarti 200 sekat. Bu sewu mau bilang-bilang. Patang dina, praga. Ya, sambil diniati nggak apa-apa. Oh, itu ngerasa semua boleh. Tapi sih ngomong boleh. Ya, tapi tetap niat awalnya di grup lazimah di grup wadifah. Artinya niat. Atau sholawat Jibril saja yang ringkas dibaca 1000 kali. Mu'ala Muhammad sallallahu itu. Kemudian wa inna malikul imri'in manawa, dan setiap seseorang itu manawa, apa yang diniatkannya. Setiap sesuatu butuh niat, dan setiap seseorang apa yang diniatkannya. Setiap amal butuh niat. Karena niat itu menjadi rukun. Terus banyak yang belum mengerti mahwal niat. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi.
wa mahalluha fil qalbi. An-niyatu utawi niat qasdu syai'in, menyeja sesuatu, melakukan sesuatu. Qasdu syai'in bi fi'lihi, berbarengan dengan mengerjakannya. Wa mahalluha, dan tempatnya di hati. Contoh langsung supaya lebih jelas. Wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Bukannya pajak tangannya kotor dari wudunya tangan nih. Niat membasuh muka, tangan, masbul ba'dorosi, masuk kaki. Terakhir apa? Bokat terakhir masuk kuping. Tertib. Jadi yang rukun itu, rukun fi'liyahnya, rukun yang wajib dilakukannya itu apa? 4. Basuh muka. Baik kuntum minas sholata fagsilu wujuhakum wamsahu bi ru'usikum fagsilu aydiyakum fagsilu wujuhakum wa aydiyakum al marafiqi wamsahu bi ru'usikum fagsilu rujulakum ma'al ka'bayn. Artinya apa? Kita disuruh yang wajib dilakukan. Artinya niat. Kapan niatnya? Niatnya ketika membasuh muka. Jadi begini. Ambil air. Awas. Banyak orang yang salah paham. Di Syafi'i, di kaum Syafi'i, niatkan tangan jadi mihraf, jadi cibuk, jadi gayung. Nah, tangan dari gayung diniatkan. Jadi yang bagus cuma awas bahasanya waksilu wujuhakum, dibasuh bukan diusap. Nah, makanya saya kalau lihat dia saya wudu itu diambil keran itu ujung, ya kalau pakai keran yang nutup mukanya ditaruh ke bawah, kemudian nah ketika ngusap muka karena ini rukun fi'liyah yang pertama, artinya kerentek apa? Ya duduk nawaitul wudu'a birofil hadasil atori fardolillahi ta'ala. Selama kiat niatnya mengkonon beli haji mengkonon beli baka bisa dijawab baka durung mengkonon dirubah ini seru. Makanya ngaji itu pentingnya aja sampai terus beri ngaji, pulang sering misalnya kan, sampai kuliah atau di kota, karena mau sembahyang karpe di depan, nggak suara ya, orang-orang tangannya di belakang, jadi kuliah di bocah, yes, sampai Praga, salamnya nggak suara, orang-orang pentingin lagi. Melindur tak lagi sembahyang. Awas, ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah di sana. Salah satunya takbiratul ihram, itu rukun awal dan niat adanya di sana. Ketika Allah adilnya usolli fardhu subhi rakaataini makmunan atau imaman lillahi akbar. Menyebut Allahu Akbar itu satu rukun. Makanya wajib. Jadi langkong sembahyang. Bisa jelas bisa. Karena rukunnya tidak disebut, tidak dilaksanakan. Salam lagi. Ini banyak yang salah nih. Saya luruskan. Pas salam itu ada yang kadang-kadang Assalamualaikum. Salah. Yang betul ada alifnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Terus, nah salam yang jadi rukun itu salam yang ke sebelah kanan. Kalau yang kiri sunnah, bukan rukun. Beli kalau bisa salam sebelah kanan langsung bubar. Tidak apa-apa, tapi bubar aja. Dari Kanjeng Nabi wong kang
sembahyang, ya, kemudian langkah wiride, tagak sembahyang langsung bubar, itu kayak tutup duduk. Kamu mereka kalau emosi. Ya, ngomong mereka kalau emosi. Paman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi, barang siapa paman kana sapane wong kana wis ana roman hijratuhu hijraiman ilallah wa rasulihi, kepada hijrah kepada Allah, demi Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya demi Allah dan Rasulnya. Hijrah di sini bisa dimaknai dari tempat yang jelek ke tempat yang baik, bisa juga dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik, atau karakter yang buruk menjadi karakter yang baik. Ini makna hijrah dulu. Jadi kan ada dulu kan, ayo hijrah, kita hijrah, yang sering itu kumandangkan hijrah dari riba, hijrah dari riba. Makanya mencari hal-hal yang halal banget ya susah, kecuali ini mulut dan kalau oleh berkat ya halal bisa. Kalau oleh berkat tuh halal bisa. Iya, kenapa halal teman? Rupanya aku ikhlas. Dia akan berkat yang bawa mulut ikhlas bisa. Ya, iya, langkah-langkah kan. Ngundang niat berarti ngundang supaya berkat saking ikhlas. Makanya jangan salah. Said punya Pandawali bahkan Said yang Hasid, yang Ja'far, kemudian sekarang yang masih Kang Mustafa sama Kang Minang. Itu kalau kayak akhirnya pulang habis bulu dan bawa berkat, cuma makan berkat, wong lima makan berkat. Oh ini pinter-pinter kan. Jadi jangan gengsi, bahkan bawa berkat nggak pulang, nanti anak istri dimakan. Ya. Ya berkat ya berkah lah. Paman kana hijratuhu lid dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang menginginkan, yang dia peroleh, yang dia inginkan. Jadi audi proatin yang kehuha, atau demi perempuan yang pengen dinikah, Pak Haji hijrah di Jakarta, curiga hati-hati. Pak hijrah itu hilang mahajara ilahi, maka hijrahnya atas apa yang dia hijrah untuknya, yang diniatinya. Jadi tergantung niatnya, kita dipengennya apa. Ya, niatnya pos 2 boleh, namun wani. Makanya wong lanang bu, bapak-bapak bakal katon sifat asli ya, lamun duitnya akeh. Lamun duitnya akeh, ya Pak Haji ki lamun sugi ya, untungnya enggak tetap sugi tapi beli akeh-akeh, cukup anak ya, lamun butuh anak. Jadi wong lanang bakal duitnya akeh, sifat aslinya muncul. Akeh lewane, kayak terbalik ya. Terbalik ya. Tapi lamun wong wadon, ya Pak Haji, sifat aslinya metu ya, lamun duit. Kalau wong wadon duit, terus metu kabeh sifat asli. Ya. Sing duit sampai dudu wong wadon pae, apa maning lamun laki duit. Ditendang Pak Haji, malah sirah menggawe. Ya, itu mutawakon alaih, mutawakon ala sihati. Wa imam muhadisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mubair bin Bardizah Za'fari Bukhari Abu Hasan Muslim bin Haji. Ini merawinya hadis ini banyak, karena di Al-Fa'in juga ada, tapi redaksinya bukan punya ini, ada lagi. Ini rawinya banyak ya, rawi sama sanadnya juga dari berbagai macam. Itu ya. Kemarin tuh Pak Haji nantinya ada solihin aja, apa lagi? Oh seminggu yang satu. Oh gitu. Saya tuh lagi nyari, nanti saya belum ketemu karena waktu di rumah mertua saya pindah di
itu ada berkas-berkas kitab ringkasan Syekh Abdul Karim yang saya sudah maknai waktu itu, tinggal mau di fotokopi diperbanyak, tapi saya belum ketemu ini di mana miliknya karena banyak sih waktu itu oleh-olehnya. Terus ada lagi kitab yang menyarahi sholat Fatih, sholat Fatih kitabnya kecil. Saya waktu di Rabat, ibu kota Maroko, di sana ada satu toko buku gitu ya. Kitab itu sudah lusuh, ya. Kitabnya bagus, tapi tinggal satunya yang saya beli. Nah, terus selanjutnya di bulan Maulid, moga-moga kita semua dapat keberkahannya, syafaatnya Kanjeng Nabi, karena bagaimanapun Kanjeng Nabi lah berkat beliaulah kita semua ada. Nah, kita semua ada. Laula kayak Muhammad, ma'ulakul afwan. Jadi kalau nggak ada engkau yang Nabi Muhammad, kita tidak akan diciptakan. Apapun di dunia ini tidak akan diciptakan. Jadi Kanjeng Nabi diciptakan oleh Allah untuk menjadi kekasih. Oh, Allah saja kekasihnya satu, kekasih yang benar-benar. Adapun para aulia, para syuhada menjadi kekasih Allah karena menjadi kekasihnya Kanjeng Nabi. Tidak mungkin menjadi kekasih Allah, kita tidak mungkin menjadi kekasih Allah kalau Kanjeng Nabi tidak mengasihi kita, menyayangi kita, tidak mungkin. Karena syaratnya pengen jadi kekasih Allah, ya menjadi kekasihnya Kanjeng Nabi. Ini dulu. Nah, untuk meniru, makanya Maulidan itu apa Imam Syafi'i ini anak wong ngumpul, ya kan? Dibacakan maulid, diisahkan kisah cerita Kanjeng Nabi, kemudian syukuran bareng, makan bareng, balik oleh berkah. Nah itu namanya maulidan. Jadi kita wis, ya kan? Maulidan wis, apa mana belajar wis, kisah Kanjeng Nabi tadi itu yang dibaca. Makanya kalau baca tahu artinya, sejarahnya bagaimana Nabi dari titik dikandung oleh Siti Aminah sampai dengan melahirkan. Kita ini termasuk orang hebat. Orang hebatnya apa? Pak Haji waktu ketemu sama Bu Haji waktu mau nikah, kasih lihat nggak wajahnya ibu, wajahnya istri, kasih lihat. Tahu kan? Makanya suka, tertarik sampai sekarang menjadi istri. Jadi cintanya sudah terlihat dulu. Jadi wajar kalau para sahabat dulu cinta sama Kanjeng. Kita kalau lihat habaib yang Habib Ali Al-Jufri, Habib Umar Al-Hafid, kita kalau lihat tuh adem kan? Itu cucunya, keluarganya, zuriatnya. Kalau pada saat Kanjeng Nabi ada, kemudian kita pun masih hidup, artinya hidup di zaman Kanjeng Nabi, kita pasti melihat, kemudian kita mahabbahnya besar. Kita lebih hebat lagi, kenapa? Kita tidak melihat Kanjeng Nabi secara langsung. Ya, moga-moga dikasih rezeki untuk bisa lihat Kanjeng Nabi walau di dalam mimpi. Karena manyaroni fil manam wa manyaroni fil manam yaroni fil aqd. Dan siapa yang melihatku dalam mimpi, dia akan melihatku juga secara sadar. Yaktotan lama-lama. Ada kitab ulama-ulama, di situ disebutkan ulama-ulama yang pernah melihat Kanjeng Nabi baik dalam mimpi maupun dalam sadar, dalam sadar. Kadang-kadang belum ketemu bahasa Indonesia. Dalam sadar. Salah satunya yang ketemu dalam keadaan sadar adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Bidjani. Dalam sadar, yakdotan lama-lama. Dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan. Ya, karena itu ya moga-moga kita mendapat syafaatnya Kanjeng Nabi, dapat madadnya Syekh Ahmad Bidjani, dan kemudian kita bersama-sama dengan Allahumma maksud Nabi Subhanahu wa ta'ala wa bidana bimadati fatmin awliyai. Itu artinya kita juga ikhlas juga bisa diasah dengan sholawat.
Kenapa alasannya solawatan ngobrol apa ngumpul solawatan beli pegel di apa enak sana di samping mahabbah di samping ikhlas ikhlas senang pada bela karena di lagu coba membaca kumpul lapangan Allahumma sholli enak di lagu kumpul kabeh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Tapi lagu di lagu sih bisa lagu misal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Atau tadi makhluk kian ya tahun di lagu apa ya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Artinya sholawat di lagu tribun baikah anak sekarang kamu anak coba tribun kita bisa dangdutan saya ya itu ada lagu Oma ya usah anak artinya apa saking enaknya kita memuji pada Kanjeng Nabi lagu apa baiknya bisa hebatnya sholawat coba saya jenek angel dia bisa ya itu terus sholawat itu adalah bisa menjadi guru kalau kita sering membaca sholawat berarti kita takwanya nambah ya wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana barang siapa yang takwa kepada Allah maka akan menjadikan satu pembeda oleh Allah. Jadi pengen mana itu buatan dilalai alhamdulillah selamat. Dilalai pengen ditipu nih wong beli ditipu. Dilalai pengen dijahati nih wong beli sida. Dilalai pengen dicurangi nih wong beli sida dicurangi. Dan lain sebagainya. Cintanya sudah banyak, contohnya banyak. Makanya dengan sholawat juga yang tadi iman kita tambah kuat, takwa kita juga tambah kuat. Makanya Joko Sudah sudah kalau sudah menjadi ikhwan saya yakin. Makanya biro kita jadi biro saya, guru saya yang mentakdim saya, Sidi Syekh Muhammad Arabi. Al-Ingenier saya Muhammad Arabi dan saya Muhammad Arabi Al-Ingenier Al-Hadid. Dia mengatakan sudah cukup, jangan yang lain. Wis wirid ikhtiarinya, wirid tambahannya, sholawat Fatihah. Jangan kurang dari sehari, jangan kurang dari 1000. Ini beliau mengatakan begitu. Karena apa? Ditunjukkan oleh Allah jalannya akan ditunjukkan. Dibimbing langsung oleh Rasul. Nah, karena sholawat Fatih sudah mencakup dunia dan seisi. Sudah mencakup dunia dan seisi. Kalau wirid-wirid yang lain gimana? Mangga. Kalau pernah punya kitab Azza wal Awad itu yang sudah dikasih ditahqiq sama Sayyid Rodi Ganun ya, Al-Idrisi Al-Hasani Al-Maghribi ya, beliau sudah kitab-kitab. Saya punya kitab Jawahirul Ma'ani yang sudah ditahqiq oleh beliau hampir 1000 halaman, ada sejarahnya ya. Itu juga ada. Jadi kalau lihat Sayyid Rodi Ganun kemudian di di Google hari akan muncul tuh kitab-kitabnya, bisa di-download, sudah bisa di-download. Beliau tidak mengunci karena ada yang dikunci nggak bisa, sudah bebas. Di Maktabah Tijani di situ isinya kitab-kitab Tijani. Singki yang maca ya bagian download itu, makanya gunanya ngaji. Wis sing maca wong siji dirasakan wong siji, sing ngrungokaken wong akeh. Karena ngaji. Gue bakal nasi tiarane wong ngaji, kadang-kadang anak salah ya diingatkan. Karena menurut saya tidak ada yang sempurna. Terus ada pesan lagi,
tolonglah apapun yang keluar dari guru-guru kita, menggoda-menggoda kita, sesuatu yang baik tularkan. Tapi kalau sesuatu yang buruk, jangan diteruskan. Cukup kita yang tahu. Ya, makanya Imam Syafi'i, beliau berdoa, ya Allah, tutuplah ya, aib-aib guru-guruku, sehingga aku tidak bisa melihatnya, dan aku masih bisa hormat dan mahabbah kepada. Artinya apa? Kadang-kadang kalau sudah melihat aibnya, nah kalau kita mencari sesuatu hal yang sempurna, ada atau tidak ada? Tidak ada, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan Rasul. Ya. Guru-guru yang sempurna laka, karena apa? Guru kita manusia. Ya. Kalau Jibril, Mikail, malaikat itu tidak punya nafsu, makanya berdua dosa wayang. Jadi kalau malaikat misalnya malaikat menjaga ars, si ngawit diciptakan sampai tekan akhir yaumul akhir, ya wis jaga ars bagian dong. Mikul malaikat sing bagian ngatur udan, ya wis si ngawit diciptakan sampai tekan ya ngatur udan. Sing jaga surga malaikat Ridwan, ya harus jaga surga dengan diciptakan sampai tekan ya. Sing jaga neraka malaikat Malik itu bilang senyum di wajah yang berut, senyumku sekali-kali ya bagi kanjeng Nabi Isra Mi'raj dituduhkan neraka dari Jibril, ibu sing tekan kanjeng Nabi senyum agak kali-kali yang senyum macam titik belum kamu. Say hello baik dari awal. Say hello. Aduh berubah mana? Itu tekan senyum. Ya, kanjeng Nabi tekan senyum. Dari Pak Haji kan sedang senyum dari. Mengandung gitu. Dari Karaset kan mengandung. Ya, itu makanya ya marilah bersama-sama menghilangkan sifat-sifat, karena saya juga belum bisa sama lagi belajar menghilangkan. Kadang-kadang anak berita mengenai atau ini beritanya dari misalnya dari Kodam atau Ikhwan Tijani seperti itu tabayun, karena apa? Diyakinkan bahwa ketika ada seseorang yang memisahkan dari Ikhwan Tijaninya, itu bukan berarti dia yang memisahkan, tapi Sayyidi Ahmad Tijani yang sudah tidak ingin dia ada di golongan. Ya. Jadi ada sampai makanya jaga ukhuwah. Kemarin itu waktu saya ke Jember, saya Abdul Kahri, itu ada ikhwan setengah jam perjalanan, sengaja. Jadi mumpung saya Abdul Kahri lagi ada di rumah istrinya di Jember sana di Puger, datang setiap sore itu pasti datang untuk wadifaan bersama berjamaah. Iya, selama saya Abdul Karim ada. Ya, kalau ada datang, malah berkah. Ini malah dikumpulkan, malah pengennya bercerai-berai. Ini bukan hal yang bagus. Karena apa? Kalau sudah di antara kitanya sudah tidak ada ukhuwah, tidak ada robito, tidak ada ikatan, itu cuma dilihat orang juga, orang anggar baik, musuhan anggar baik, engan dari berbones, ya dari Betawi apa lagi, engan, marahan. Kalau cek saudara untungannya mengambil. Ada yang seperti itu ada, makanya sudahlah. Hakikatnya kita ini satu. Makanya saya Maulana Al-Habib, ya, saya Muhammad Al-Habib, ketika sudah membaiat ikhwan, kemudian sudah menjadi ikhwan, Thariqah Tijani, beliau ngomongnya apa? Kalian semua sudah santri Syekh Ahmad Tijani. Bukan santri saya, tapi santri Syekh Ahmad Tijani. Muriduka muridi, wa ahbabuka ahbabi. Katakan dengan Nabi, kalau sudah menjadi santrinya Syekh Ahmad Tijani, ya harus jadi santri ya Kanjeng. Ya. Barang jadi santri engan baik, musuhan baik, nyewotan baik, molosian baik, waduh.
Abu Lahab saja gara-gara seneng hidup Nabi, nah, diringankan hukumannya. Perek. Jadi Bapak Senin perek, baru Bapak Selasa sampai tekan Minggu diberdiri malah. Ya, itu karena yang benci dengan kelahiran Kanjeng Nabi cuma satu, apa? Iblis. Iblis jerit nangis kepanasan. Ya, jadi kakak anak wong larang maulid berarti bature duduk budak sing ngomong. Berarti bature makanya hati-hati. Nah, bakal wong sengit, ada wong maulid menghormati mulut dari Kanjeng Nabi sengit, ya malah diomong bid'ah, malah diomong haram, berarti gue bature Bliss ya. Jadi lebih itu bliss ya. Itu. Ya. Sudah, itu Pak Haji. Apa jawab? Sudah ya. Itu saja bulan Pak Mir. Iya, mau Kang Edi bisik-bisik wow.